warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurinti Hani atau Bu Nur dalam pembelajaran biologi. Untuk itu mari kita simak bersama video pembelajaran kali ini. Kita akan mempelajari tentang materi kelas 10 semester 1, yaitu tentang materi ruang lingkup biologi. Tentunya kalian pernah mempelajari tentang biologi, yaitu pada mata pelajaran IPA di kelas 9 SMP. Untuk itu, kita akan mempelajari lebih lanjut di tingkat SMA mengenai mata pelajaran biologi, materi ruang lingkup biologi. Dalam mempelajari biologi, kita tentu berkaitan dengan banyak ilmu lainnya. Misalnya ilmu biologi murni seperti morfologi, kemudian zoologi, botani, ornitologi, dan sebagainya. Serta ilmu biologi terapan, misalnya ilmu yang diterapkan dalam bidang kedokteran, peternakan, dan perikanan. Untuk itu, mari kita simak bersama mengenai cabang-cabang ilmu biologi yang akan kita pelajari sebagai berikut. Nah, kita simak bersama. Ada beberapa cabang ilmu biologi di sini. Misalnya ada morfologi, kemudian zoologi, sitologi, histologi, dan sebagainya. Kalian juga dapat mempelajari cabang ilmu yang lain selain yang ada di tayangan di sini. Kita mempelajari banyak ilmu biologi, tentunya juga kita akan mendapatkan manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya yang saat ini sedang mewabah di negara kita, yaitu virus corona atau COVID-19. Pada saat ini negara kita sedang berduka karena banyak sekali orang-orang yang terkena virus tersebut. Dalam biologi sendiri, ada cabang ilmu tersendiri yang mempelajari tentang virus, yaitu virologi. Kita juga akan mempelajari tentang tingkatan organisasi manusia dan tingkatan organisasi kehidupan. Untuk tingkatan organisasi kehidupan, kita mulai dari tingkatan yang paling rendah sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan yang paling rendah yaitu adalah molekul. Nah, bisa kita lihat pada tayangan di samping mengenai molekul, kemudian sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Nah, mari kita pelajari satu persatu mengenai struktur organisasi kehidupan dalam biologi. Yang pertama yaitu molekul. Nah, molekul ini misalnya kita dalam kehidupan kita sehari-hari itu misalnya adalah karbohidrat, protein, kemudian dari molekul itu nanti akan membentuk sel, di mana sel adalah satuan struktural dan fungsional yang terkecil dari suatu makhluk hidup. Nah, kenapa dinamakan satuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup? Nah, karena dari bagian yang kecil itu memiliki fungsi yang sangat beragam. Misalnya fungsi ekskresi, fungsi respirasi, kemudian fungsi pencernaan, dan sebagainya. Nah, setelah sel, kita akan mempelajari untuk yang selanjutnya yaitu adalah jaringan. Kalau dalam cabang ilmu itu masuk dalam cabang ilmu histologi atau ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Nah, jaringan itu sendiri adalah kumpulan dari sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Misalnya, sel otot nanti akan membentuk jaringan otot, seperti itu. Selanjutnya adalah dari jaringan akan membentuk organ. Nah, organ-organ dalam makhluk hidup atau dalam hal ini misalnya pada manusia, misalnya adalah organ lambung, organ hati, organ jantung. Dari organ-organ tersebut akan membentuk sistem organ. Misalnya sistem pernapasan, sistem ekskresi, sistem koordinasi. Dari sistem organ itu akan membentuk organisme atau disebut dengan individu atau satu makhluk hidup tunggal. Dari satu organisme tentunya akan menghasilkan beberapa generasi ya dari perkembangbiakannya. Kemudian organisme yang memiliki atau individu sejenis yang berkumpul itu akan membentuk populasi atau disebut dengan istilah kumpulan individu sejenis. Misalnya populasi busa, populasi padi,
Nah, itu berarti ada beberapa individu yang berkumpul menjadi satu dengan satu jenisnya. Kemudian dari populasi akan membentuk komunitas. Nah, komunitas ini misalnya kita contohkan misalnya komunitas sawah, di situ ada beberapa populasi, misalnya populasi padi, populasi katak, populasi belalang. Dari populasi membentuk komunitas, kemudian komunitas membentuk ekosistem. Nah, di mana ekosistem di sini tidak hanya komponen biotik yang berperan, tetapi di situ ada komponen abiotiknya. Misalnya dalam suatu ekosistem sawah ada padi, belalang, katak. Nah, di situ juga terdapat air, ya misalnya air yang mengalir di situ, ada suhu, ada cahaya. Nah, itu saling berinteraksi atau hubungan interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kemudian dari ekosistem membentuk bioma atau ekosistem yang lebih luas dan memiliki ciri khusus ya, dan dipengaruhi oleh iklim biasanya, misalnya bioma gurun, bioma padang pasir ya, bioma gurun, kemudian bioma padang rumput dan sebagainya. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur organisasi kehidupan. Demikian yang bisa kita bahas untuk pertemuan kali ini dengan materi ruang lingkup biologi. Nah, mari kita simpulkan bersama-sama mengenai materi kali ini. Yang pertama, bahwa tadi ilmu biologi mempelajari tentang makhluk hidup, kemudian ilmu biologi memiliki banyak cabang ilmu yang berkaitan, kemudian ada struktur organisasi kehidupan yang harus kita ketahui dalam ilmu biologi. Kemudian di bagian akhir juga silahkan nanti kalian akan melakukan tes atau kuis untuk memahami lebih lanjut dari materi yang sudah kita bahas bersama. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai materi ruang lingkup biologi. Sampai bertemu dengan pembahasan materi berikutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada saat ini. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan video-video dari materi Bu Nur selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk like, komen, dan subscribe di channel Bu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.